Polri untuk masyarakat, bersama-sama masyarakat berkolaboratif dari beberapa kelompok tani dalam rangka mencapai swasembada pangan ya, dan juga beberapa kompetensi terkait dengan khusus gizi, terkait dengan MBG. Tentu ini menjadi program Astacita bisa selaras dan terwujud lebih optimal mendukung program ini mencapai sehingga masyarakat adil dan makmur sesuai dengan harapan pemerintah. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama saya Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Profesor Bustanul Arifin. Prof, kalau tadi dijelaskan ada faktor-faktor yang menjadi atau mengganggu ataupun yang menjadi permasalahan pertanian begitu ya, Prof ya. Salah satunya adalah bagaimana penyuluhan atau bimbingan yang diberikan kepada masyarakat. Apakah anggota kepolisian yang sekiranya memiliki latar belakang keilmuan, kompetensi khusus mungkin dengan ilmu pertanian, perikanan dan lain sebagainya, ini juga bisa diberdayakan untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat? Well, jawabannya iya, tapi nampaknya perlu perbekalan khusus. Perbekalan khusus itu begini, kalau penyuluhan itu mengubah perilaku, ya, mengubah perilaku itu memerlukan persuasi. Kalau teman-teman Polri kan biasanya terbiasa memerintah ya, diperintah, petani nggak bisa diperintah begitu. Persuasi kan untuk mengubah perilaku ya, untuk melihat seeing is believing, petani kita tuh pintar. Mungkin beberapa 1-2 orang akan ikut, tapi mereka adopsinya tidak full. Dan saya katakan boleh mau ke sana perlu diberikan pelatihan khusus. Saya bersedia untuk melakukan pelatihan khusus itu karena beda. Jadi mungkin bahasa kasarnya di penyuluhan itu memang mungkin awalnya dipaksa, kemudian terpaksa, terus biasa. Nah sampai pada level biasa ini memang perlu waktu. Apakah bisa dipotong? Bisa aja. Supaya kalau misalnya mungkin tiga musim, tapi bisa dipotong jadi 1 musim, semester depannya langsung adopsi, itu kan jauh lebih bagus. Dan kira-kira seperti itu. Dan itu perlu pembekalan khusus. Karena kami mengajari adik-adik yang betul banyak mahasiswa saya yang jadi penyuluh juga up and down dengan persoalan psikologi segala macam ya, karena ada namanya pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa itu betul-betul mengubah mindset, mengubah perilaku dan lain-lain, dan itu tidak bisa one shot selesai. Saya boleh disebut sebagai orang lapangan yang lama. Pertama kali bekerja itu saya dulu kerja di lapangan di transmigrasi di sana di Aceh itu. Jadi konteksnya memang harus pelan-pelan. Misalnya banyak metode dan banyak cara dan lain-lain. Dan sekarang dengan teknologi itu bisa dipercepat. Itu yang saya maksudkan tadi. Dan teorinya juga harus dilas. Gitu. Jadi mungkin harus ada metode dan pendekatan khusus ya kepada masyarakat agar lebih mudah diterima. Ya silakan Prof. Ya, tidak bisa diperintah langsung, tidak bisa dipaksa, tapi harus persuasi. Sama lah dengan kita mengajarkan anak atau bahkan orang dewasa kan mengubah perilaku. Kalau teori iklan Anda paham dari ilmu komunikasi kan, teori iklan itu sekali mendengar juga belum tentu dikerjakan berkali-kali. Nggak usah jauh sama dengan teori adzan. Kalau kita sholat orang Islam itu sudah tahu sholat itu wajib, dipanggil adzan juga masih belum datang ke masjid, kan mirip dengan seperti itu. Dan ini yang sebetulnya yang perlu ya gampang-gampang susah tapi harus dilakukan. Nah persoalannya secara administrasi juga perlu dapat dukungan teman-teman penyuluh ini. Mengapa perlu dapat dukungan? Kan sekarang ada Impres 3 2025 ini, jadi Presiden sudah menginstruksikan kepada beberapa kabinetnya bahwa penyuluhnya kan selama ini administrasinya di daerah ya. Sekarang dicoba diadministrasikan di pusat. Apakah mereka di daerah masih tahu cara kerja BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana? Mereka tuh pegawai pusat yang ada di daerah. Nah kira-kira kalau memang efektivitas program itu perlu dilakukan, kira-kira mirip seperti itu. Tapi sampai sekarang sudah berapa bulan, 4 bulan, 5 bulan ini, impresnya sudah ada tapi belum efektif berjalan. Dan ini yang kadang kita secara sabar perlu melakukan perubahan di tingkat administrasi dan birokrasi. Ya,
Mengapa saya sampaikan seperti itu? Uangnya belum ada, jadi uang dari anggaran APBN yang dapat dimanfaatkan langsung oleh teman penyuluh untuk bergerak itu perlu dibahas khusus dengan teman-teman di Kemendagri, dan itu yang menurut saya harus dipercepat. Kalau kita biasa-biasa saja, hasilnya biasa-biasa aja kan. Dan itu yang saya maksudkan, dukungan administrasi menjadi perlu, substansi betul kata saya tadi, tapi kan kalau nggak ada anggaran yang untuk menjalankan itu gimana dong? Oke, berarti nanti harus ada evaluasi ya dalam aspek administrasi dan anggaran ya, agar ke bawahnya ini bisa semakin lancar. Oke, kalau misalnya kita melihat program besar yang digelar hari ini, Prof, terkait dengan bagaimana aksi penanaman jagung serentak pemerintah bersama dengan Kepolisian RI dalam hal apakah ini untuk mengoptimalisasi pangan selain beras, Prof? Dalam artinya adalah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan beras. Enggak seperti itu. Jagung hanya sebagian kecil saja yang dijadikan bahan pangan. Selebihnya 80-90% jagung kita dijadikan bahan pakan ternak. Ya, justru kalau tepung-tepungan bukan dari jagung alternatifnya, kecuali beberapa tempat ya, NTB sebagian, Madura pun sudah tidak malah ya, bukan sebagai alternatif. Bahkan dia menjadi pakan ternak. Beberapa ya memang masih ada jagung pangan. Jadi ada jagung pangan, ada jagung pakan. Yang saya menduga karena besar-besar itu, saya sekali lagi cuma lihat gambarnya, itu biasanya untuk jagung pakan. Nah, nanti jagung pakan nanti dibeli oleh off-taker, lalu off-taker menjualnya kepada pakan ternak, untuk pakan ternak dapat ternaknya untuk konsumsi makanan ya, untuk konsumsi terutama memenuhi daging ayam, dan di situ berkontribusi pada pemenuhan gizi dan protein. Kalau mau pressure berkurang kepada beras, itu sebetulnya alternatif tepung-tepungan yang lain, terutama ubi kayu untuk pangan, bahkan mungkin ganyong, garut, dan seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Jagung sekali lagi memang menjadi pangan nomor 2 terpenting setelah beras, tapi di Indonesia sekali lagi lebih banyak dipakai untuk jagung pakan ya. Jagung pangan ada, tapi jagung pangan itu sedikit, di Sulsel ada, di NTT ada gitu. Dan kebanyakan dari kita varietasnya juga beda. Sekali lagi karena saya belum lihat langsung varietas apa yang ditanam oleh teman-teman Polri, tapi ini dugaan saya saja, kemungkinan memang untuk jagung pakan ya. Iya. Meskipun untuk sebagai jagung pakan kan pada akhirnya dalam rantai makanan itu juga akan untuk menambah kualitas daging ayam yang tadi Anda sebutkan ya, itu akan menjadi penambahan nutrisi dalam aspek protein ya untuk masyarakat. Ya, lalu betul. Bagaimana Anda melihat potensi sumber daya pangan lokal, Prof? Apakah diperlukan adanya penguatan ketahanan pangan di tingkat masyarakat? Mungkin memberdayakan lahan kosong atau lahan tidur yang ada di pekarangan? Baik, ada namanya yang jarang dibahas orang, Perpres 81 tahun 2024 Oktober, ditandatangani Presiden Jokowi sesaat sebelum beliau selesai masa jabatannya. Nah, itu berbunyi percepatan penganekaragaman pangan. Ya, namanya penganekaragaman harus beraneka, harus bermacam-macam, dan termasuk Anda sampaikan tadi pemanfaatan atau pengembangan pangan lokal. Ya, pangan lokal yang khas setempat menjadi sumber alternatif pangan. Tapi bukan hanya berhenti di hulu, dia harus diolah menjadi makanan alternatif. Karena terus terang, kalau mau data, konsumsi karbohidrat kedua kita itu gandum. Gandum itu data resmi kira-kira 12-13 kg per kapita, tapi data tidak resmi ada yang mengatakan sudah 17, bahkan ada 20 kg per kapita. Kalau beras kita sudah turun ya, konsumsinya sudah di bawah 80 kg per kapita, direct consumption. Tapi sekali lagi, kalau kita alternatif seperti Anda, seperti saya, tiba-tiba kalau nggak makan mie, kalau nggak makan roti,
pusing sendiri. Itu secara tidak langsung kita mengkonsumsi gandum. Gandum bukan produk khas kita kan. Dan dari situlah makanya penganekaragaman pangan perlu dipercepat. Nah, poin saya, dia perlu terintegrasi dengan pengembangan pangan lokal, bahkan mungkin dengan kuliner. Nah, kalau saya ajak Anda pergi ke Indonesia Timur, mari kita makan pepeda. Kalau Anda pergi ke Lampung, mari kita makan singkong dengan seruit dan lain-lain. Dan seperti itu yang harus terintegrasi untuk percepatan penganekaragaman pangan. Jadi hulu hilir harus nyambung. Ya. Kalau cuma, mohon maaf ya, kalau cuma dijadikan himbauan, misalnya kepala dinas lalu menghimbau makan pangan lokal setempat, itu belum mengubah pola perilaku. Iya. Perilaku ya, sekali lagi. Iya. Kan itu paling untuk show, untuk apa gitu. Akhirnya nggak berbekas. Tapi kalau memang kebutuhan real masyarakat dan ada income, dan disitulah pengembangan atau penganekaragaman itu bisa terjadi. Oke. Sama ketika kita ingat dulu bagaimana gandum itu berkembang ya, karena dia menjadi alternatif dan sekarang sudah menjadi kebutuhan. Memang perlu perubahan perilaku, perlu waktu, tapi kita harus sabar, harus terus mengerjakannya. Ya, perubahan perilaku dan mindset tentu butuh waktu. Tentu harus dimulai ya, kalau tidak mulai tidak akan berubah-berubah. Terima kasih Profesor Bustanul Arifin, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kami di NTV Prime. Ya pemirsa, sekian NTV Prime hari ini. Saya Desmona Chandra mewakili rekan saya Muhammad Irsal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.